Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kita. Hari ini kita masih dengan tema yang sama, tuberkulosis atau TBC, dengan narasumber kita, Dr. Elsa Hermaputri. Nah, dokter, kita masih membahas mengenai dampak awal dok ya, mengenai tuberkulosis tadi. Aku masih penasaran dok, tadi kan ada yang penjelasan bahwa batuk berdarah. Itu darah itu dari mana sih dok? Oke, karena TBC ini adalah infeksi pada paru. Nah, paru itu ada yang namanya parenkim paru, jadi organ parunya. Nah, organ parunya yaitu yang terinfeksi. Nah, infeksi pada paru saat pasien batuk, nah itu akan mengeluarkan dahak, kemudian ada yang darah, batuk bercampur dahak dan darah. Nah, itu dari parenkim parunya. Cuman jangan sampai disalahartikan. Kadang-kadang ada tuh batuk berdarah juga, dahaknya campur darah. Cuman karena batuk yang terus-terusan ada iritasi nih pada laring dan faringnya. Nah, bisa jadi juga batuk berdarahnya itu asalnya dari saluran nafas atas. Berarti kita memang nggak boleh self-diagnose tadi itu ya? Tidak. Memang harus periksa ke dokter. Iya, gitu ya? jadi kita nggak bisa ngejudge, oh kamu batuk darah TBC, pasti TBC. Enggak, banyak banget pemeriksaan lanjutan yang harus kita lakukan. Oke, kita bakal lanjut lagi dok ya? Oke. Mengenai pemeriksaan tambahan dari TBC tadi. Oke. Nah, pada ronsen dada ini pemeriksaan tambahan ya, bukan utama. Jadi banyak sekali yang berprasangka, oh di ronsen dada tuh, ronsen dadanya hasilnya TBC, ini pasiennya pasti TBC. Enggak. Ini pemeriksaan tambahan. Nah, biasanya pada gambaran ronsen itu bisa kita lihat ya paru, sedikit kuliah kali ya. Nah, paru kita ini kiri dan kanan. Nah, itu kalau terisi udara bagus, itu dia akan hitam kiri dan kanan bagus. Begitu. Nah, tapi saat seseorang menderita infeksi TB paru, nah ada bagian parenkim parunya ini yang tidak bagus. Jadi gambarannya akan putih-putih. Nah, karena cenderung pada gejala ya, kita lihat. Nah, parenkim paru yang sering terkena itu infiltratnya paling banyak, bisa di tempat lain sih, di paru kanan atas, itu yang paling banyak ditemukan. Jadi pada organ paru kanan yang sebelah sini, nah itu akan terlihat bintik-bintik putih, infiltrat kita bilangnya. Tapi tidak hanya itu, ada gambarannya fibrosis, banyak sekali deh kalau soal itu. Nanti biar dokter paru atau dokter radiologinya yang membacakan. Tapi yang pada banyaknya ya terkenanya pada ronsen itu terlihat infiltrat. Berarti kalau untuk ronsen tadi tuh itu nggak wajib itu dok ya? Tergantung ininya, jadi diperiksa lagi, kemudian dilihat gejala klinis, dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, pada pemeriksaan fisik tidak saya ceritakan di sini. Nah, pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Nah, terutama dokter-dokter akan mendengar suara nafasnya pada paru kiri dan kanan. Nah, pada suara nafas biasanya kalau memang infeksinya itu parah, itu akan terdengar suara rongki biasanya kita bilang. Nah, kemudian jika memang dirasakan dibutuhkan nih, pasien butuh ronsen torak, nah itu akan dilakukan ronsen torak atau ronsen dada. Begitu. Tapi tidak bisa tunggal. Nih ronsen dada, kemudian ada gambaran TBC, ini pasien pasti TBC, tidak. Oh, tidak bisa betul ya? Kemudian ada pemeriksaan lanjutan, cek darah. Nah, pada cek darah itu dilihat LED-nya, laju endap darah. Nah, itu akan meningkat pada infeksi kronis. Jadi tidak hanya TBC. Nah, ini bagaimana sih penularan TBC? Bisa kita lihat ya, kalau kita masih di daerah yang pedesaan, masih banyak tanaman, pohon, kemudian yang saya bilang rumahnya masih berjauhan, sirkulasinya bagus, nah itu penularan ya tidak terlalu tinggi. Nah, penularan itu terlalu tinggi pada rumah yang padat penduduk. Nah, kemudian pada keramaian bisa terlihat nih, ini dia batuk. Batuk itu kita mengeluarkan droplet. Ini pada pasien yang terinfeksi TBC ya. Misalkan si A ini terinfeksi TBC, kemudian dia batuk. Nah, dia batuk pada satu ruangan yang banyak orang nih, padat penduduk. Contohnya lah ini di kereta atau di bus. Nah,
orang-orang lain itu bisa saja terinfeksi, terhirup Oh, bakteri batuknya. tadi ya? Iya, kan kayak kita ngobrol seperti ini. Nah, itu jika ada satu pasien TBC, itu dia akan bisa menghirup. Begitu. Nah, kemudian nih bisa masuk ke saluran nafas, kemudian mengendap di paru-paru. Cuma apakah semua saat terjadi infeksi kena kuman TBC, apakah langsung jadi TBC? Tidak, tergantung daya tahan tubuh lagi. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, itu TBC-nya tidak terjadi, ya tidak masuk, karena udah dilindungi sama imunitasnya. Tapi saat daya tahan tubuhnya lemah, ya udah kuman TB itu seneng di parunya. Nah, akhirnya berkembang biak, kemudian menjadikan penyakit TBC. Begitu. Jadi intinya penyakit apapun di dunia kita ini, apakah itu virus, apakah itu bakteri, selama kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita, nah insya Allah ya tidak terkena. Begitu. Nah, lalu bagaimana sih dok mencegah penularannya? Yang pertama itu orang yang terkena TBC itu harus mau minum obat OAT namanya, obat anti tuberkulosis. Nah, memang berat ya minum obat anti tuberkulosis itu. Paling cepat 6 bulan. Bayangkan kita minum obat loh setiap hari. Nah, minum obat TBC itu banyak. Kalau sekarang ada FDC. Jadi dalam satu obat itu udah ada berapa jenis. Kalau dulu kan satu-satu tuh. Rifampicin-nya satu tablet, etambutolnya satu tablet. Kalau satu udah satu paket gitu. Tapi diminumnya sesuai berat badan. Misalnya berat badannya berapa, minumnya sekali 2 tablet, sekali 3 tablet, sekali 4 tablet. Nah, itu diminum setiap hari. Itu akan menimbulkan kejenuhan sama pasien. Atau gejala efek sampingnya, nggak enak perut, kencing berdarah, pandangan kabur, pendengaran berkurang. Nah, itu akan membuat beberapa pasien yang tidak betah stop minum obatnya. Berhenti mengonsumsi tadi dok? Iya, capek minum obat TBC itu. Nah, jadi kita memang harus membantu menjadikan lingkungan suportif untuk pasien TBC minum obat agar tidak menjadi sumber penularan untuk anak-anak kita yang lain atau saudara-saudara kita yang lain. Itu pencegahan yang pertama. Yang kemudian itu pasien TBC kalau keluar rumah pakai masker. Atau kalau batuk bersin pakai etika batuk, pakai tisu. Oh, di lengan. Oke, seperti itu. Nah, kalau di rumah itu sebenarnya sudah diajarkan nih membuang dahak pada tempat yang benar. Jadi diberikan disinfektan di situ, di batuk dahak. Jadi jangan meludah sembarangan tempat. Saat meludah sembarangan tempat itu kuman TB bertebaran kemana-mana. Oh, bisa menyebar tuh ya berarti Iya. kuman itu? Jadi dia tidak makhluk hidup ke makhluk hidup. Bisa ke benda dulu terus bertebaran. Itu berapa lama dok biasanya bakteri itu bertahan dok? Di lingkungan? Tergantung suhu, tergantung sinar matahari. Kalau misalnya dia meludahnya di tempat ya tidak ada sirkulasi udara, tidak terkena matahari, ya kemungkinan lama. Tapi kalau dia misalnya meludahnya ya syukur-syukur di tempat yang banyak matahari bisa saja. Terbuka gitu dok ya? Iya, kuman TB-nya mati. Kemudian yang tadi saya bilang menjaga ventilasi udara. Jadi rumah itu ya memang kita harus bikin ventilasi udara ya, walaupun rumahnya ber-AC ya harus dibuka setiap hari minimal 1 jam. Kemudian cahaya matahari juga harus masuk ke dalam rumah. Itu untuk meminimalisir berkembang biaknya kuman TBC. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, kemudian mengkonsumsi makanan sehat, kemudian BAB atau BAK di jamban, itu sangat penting sekali untuk menghindari penularan penyakit TBC. Nih, ini yang saya bilang, nih kuman TBC ini hidup dalam ruangan lembab atau AC bisa 2 tahun. Lama, gitu. Kemudian, tapi pada ruangan mendapatkan sinar matahari selama 1 jam, kuman TB-nya bisa mati. Jadi jangan lupa buka jendela, buka pintu, biar matahari masuk. Begitu. Tapi nggak bentar doang, udah. Iya. Nah, udah bentar buka, udah tutup lagi. Udah. Minimal 1 jam. Kemudian yang tadi kuman TB itu bisa mati dalam cairan disinfektan. Jadi memang berapa pasien misalnya dirawat di rumah, terus mereka masih batuk produktif, ya disediakan tempat untuk
batuknya, dengan harapan jika batuk pada cairan disinfektan, si kuman TB ini mati, tidak menebarkan sama anak, cucu, saudara yang lain. Nah, pengobatan TB ini gratis, nggak bayar. Nah, selama berobatnya pada fasilitas kesehatan pemerintah, itu di puskesmas ada, di rumah sakit umum ada. Nah, obatnya apa? OAT, dosisnya bagaimana sesuai dengan kebutuhan. Nanti biar dokter paru, dokter penyakit dalam, dokter umumnya yang mengaturkan. Nah, yang penting kita kalau merasa bergejala, datanglah ke fasilitas kesehatan, nggak mesti jauh-jauh ke rumah sakit, ke puskesmas kita terdekat dulu saja. Lebih baik kita cek dari dini dok ya? Iya. Dari gejala-gejala awal tadi. Iya, kalau merasa, aduh aku batuk 2 minggu kok nggak kelar-kelar ya, badan kok anget-anget, malam berkeringat, badan nggak naik, agak kurusan, sudah cek saja, nggak dibayar kok gitu. Kemudian, nih yang saya bilang, aduh TBC itu memang butuh komitmen besar ya untuk minum obatnya OAT itu, karena banyak sekali efek samping obat yang dirasakan. Tidak semuanya, cuman ada pada beberapa pasien seperti tidak nafsu makan karena mual dan sakit perut. Itu bayangkan obat TB itu lumayan gede ya, diminum 3 tablet atau 4 tablet sesuai berat badan, dosisnya sesuai berat badan. Nah, itu pasti nyenak perutnya. Itu sesuai berat badan dan umur juga ada Berat badan, kalau yang anak, Pro TB Kids namanya, yang untuk paket TB anak. Yang dewasa, paket berbeda, tapi tetap sama obat. Iya, kombinasinya sama, begitu. Nah, itu akan menimbulkan mual, kemudian ada gatal, kemerahan pada kulit, kemudian gangguan penglihatan, kemudian warna kemerahan pada buang air kecilnya. Kemudian tuli maksudnya pendengarannya terasa berkurang. Terus gangguan keseimbangan, ada yang nyeri sendi, kemudian kuning pada mata dan kulit. Nah, pada beberapa gejala, misalnya setelah mendapatkan obat TB nih, merasa ada gejala tersebut, datang lagi. Apakah nanti dokter menentukan, oh ibu ini obatnya tetap kita lanjutkan, oh ibu obatnya kita stop dulu. Nah, jadi jangan di stop sendiri. Memang gejalanya beberapa pasien efek samping obatnya ada. Nah, tapi untuk menghentikan obatnya datanglah dulu ke fasilitas kesehatan. Nanti dokter yang periksa terus kasih tahu ini harus dilanjutkan atau dihentikan, begitu. Karena dosis obatnya apakah terus bertambah setiap bulannya atau ada jangka waktu tertentu atau sama dok untuk dosisnya gitu? Jadi dia itu ada fase minggu pertama itu berbeda, minggu 1-2 itu berbeda dengan minggu berikutnya, begitu paketan obatnya. Nah, ini yang penting lagi yang saya bilang itu mengenai PMO. Nah, saya bilang kan minum obat TB itu berat. Jadi pasien jangan dibiarkan sendiri gitu. Jarang sekali ada pasien dengan kesadaran sembuh sendiri. Cuman kadang-kadang 2 minggu udah capek, udah butuh support system nih keluarganya. Nah, itu namanya PMO, pengawas menelan obat. Apa sih PMO itu? Adalah seseorang yang dekat dengan pasien, dengan sukarela membantu pasien TB dalam masa pengobatan sampai sembuh. Obat memang kita terus didampingi dok ya, karena memang kalau sendiri tuh lama-kelamaan jadi malas dok ya. Iya, capek minum obatnya. Kita bakal bahas lagi dok ya mengenai PMO. tuberkulosis tadi ini ya. Oke, pemirsa di rumah, kita bakal bahas lagi nih mengenai penyakit TBC setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.